Shalom. Hari ini kita akan masuk di dalam pelajaran tentang pertobatan ya. Kemarin tentang Injil kita sudah habiskan 6 seri kali sekitar 20 menit. Jadi 120 menit ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertobatan dan saya ingin mengutip dari satu firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 1. Dikatakan, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri." Ya. Kemarin kita sudah selesai tentang pelajaran Injil, dan saya mau mengingatkan lagi sedikit ya. Sama seperti Paulus yang selalu mengingatkan kepada jemaat yang di Korintus, tapi saya percaya kepada jemaat-jemaat yang lain juga dia selalu mengingatkan tentang Injil yang aku beritakan kepadamu. Jadi dia mengingatkan kepada jemaat Korintus tentang Injil bahwa itu bukan pertama kali tuh, itu sudah pernah diberitakan. Jadi Paulus mengingatkan kembali gitu. Ya. Makanya waktu itu saya pernah bilang bahwa Injil itu seharusnya diberitakan tiap hari di tengah-tengah orang Kristen, supaya orang Kristen nggak lupa dan supaya orang Kristen bisa mengenal Injil dengan benar, luar dalam ya. Sama seperti Paulus yang selalu mengingatkan kepada jemaat-jemaatnya yang sudah pernah dia beritakan Injil. Karena sekarang banyak orang berpikir bahwa Injil itu hanya diberitakan kepada orang yang belum pernah kenal Injil, untuk orang-orang yang ada di luar kekristenan. Tapi itu nggak sepenuhnya benar ya. Paulus mengingatkan Injil yang sudah diberitakan kepada jemaatnya di Korintus ya. Mungkin waktu Anda nonton video saya yang kemarin, mungkin Anda rada bingung loh, zaman kayak begini, pandemi, banyak masalah, kok malah memberitakan Injil? Nggak sinkron ya. Zaman lagi susah, yang diberitakan malah Injil. Mesti kan jalan keluar atau apa, atau ya seperti diberitakan sekarang lah gitu. Atau 5 poin untuk keluar dari ini, 3 poin untuk keluar dari ini, 2 poin untuk financial breakthrough ini. Yang harusnya kan diberitakan seperti itu gitu, yang bersifat jalan keluar. Kok kenapa diberitakan Injil ya? Saudara-saudara, sama seperti Paulus ketika dia memberitakan Injil di Korintus, dan Injil itu diulang kembali. Waktu itu juga jemaat di Korintus juga sedang banyak masalah ya. Kalau Anda selidiki tentang Korintus itu banyak masalahnya. Penyalahgunaan bahasa roh, perempuan yang khotbah, banyak perempuan mengkhotbahkan hal-hal yang menyesatkan ya. Tata tertib di dalam ibadah yang salah, itu semua ada di jemaat Korintus. Tapi Paulus tetap mengingatkan mereka kepada Injil ya. Karena dari kemarin kita sudah belajar Injil itu, kita banyak belajar tentang sifat-sifat Tuhan, janji-janji Tuhan ya, ketaatan Tuhan.
ya, ketaatan, kematian dan kebangkitan. Dan kita tahu satu-satunya yang menyelamatkan itu bukan kitab Kejadian, bukan kitab Wahyu, bukan. Satu-satunya yang menyelamatkan itu di dalam Alkitab itu hanya Injil. Jadi Injil ini sangat penting gitu. Dan kalau kita mau cermati ya, logikanya, kalau kita mengenal sifat-sifat Tuhan, ya, mestinya kita bisa mengerti seenggaknya keinginan Tuhan gitu ya. Dan kalau ya terserah Anda percaya atau enggak, tapi di dalam Alkitab ya, firman Tuhan itu sebenarnya tertulis jalan keluar dari setiap masalah kita ya. Banyak, kamu punya masalah apa, buka aja, kita pasti ada jalan keluar di situ, firman Tuhan gitu. Sama seperti saya bilang waktu itu, bahwa satu-satunya masalah manusia apa? Dosa ya. Dan satu-satunya obat adalah Injil ya. Banyak masalah yang kita bisa pecahkan melalui Injil ya. Kalau misalkan sekarang zamannya lagi banyak masalah ya, terus gimana kita menerapkannya melalui Injil? Ya kita mesti ingat Yesus mati dan bangkit. Itu yang seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk kalau kita kena masalah, ya kita harus tetap terus bangkit gitu ya. Kalau Anda lihat Yesus difitnah, gimana menerapkannya dengan Injil ya? Kita lihat aja Yesus difitnah nggak membalas, ya mungkin kita harus juga begitu, nggak membalas. Dia dipukul, diludahi, nggak membalas. Mungkin kita kalau diludahi orang, dipukul orang, ya kita ikutin aja. Tapi tentunya itu membutuhkan kesabaran dan pengenalan kita akan Injil, akan Tuhan ya. Jadi banyak yang bisa kita cari jalan keluar melalui Injil tuh sebetulnya banyak kalau kita mau belajar. Kalau kita ketemu misalkan pasangan hidup yang dikit-dikit ngamuk, marah-marah, ya beritakan saja Injil, karena Injil itu bisa merubah natur dia. Kalau Tuhan bekerja melahirbarukan dia, ada berita Injil, dia bertobat, diselamatkan, naturnya diubahkan ya. Jalan keluar Injil itu sebetulnya. Tapi sekarang jarang gitu. Kenapa sekarang sepertinya Injil itu nggak bisa menjadi jalan keluar? Karena diberitakan secara salah gitu loh ya. Dirubah jadi pertanyaan. Kita kemarin sudah belajar Injil, saya sudah itu sebenarnya saya singkat berdasarkan penjabaran itu semua banyak gitu. Nggak cuma 6 seri gitu ya, banyak. Tapi kenapa kok sekarang kelihatannya Injil seperti nggak punya kekuatan untuk membuat kita keluar dari masalah, merubah orang ya? Karena Injil diberitakan secara salah ya. Dirubah jadi pertanyaan. Kamu berdosa? Iya, pasti jawabannya iya. Semua berdosa, setan berdosa, semua berdosa. Terus kamu mau masuk surga nggak? Siapapun ditanya mau masuk surga atau enggak, pasti jawabannya mau. Nggak ada orang ditanya mau masuk surga nggak mau, nggak ada. Tapi kalau kita ajarkan dia bahwa di surga itu ada Tuhan loh,
yang firman-Nya selalu kamu lawan, ya, yang selalu kamu tidak taat sama Dia. Kamu tahu nggak, di surga itu ada Tuhan yang cerewet, yang membatasi kebebasan kamu. Pasti Dia akan berubah pikiran gitu untuk masuk surga. Makanya mesti dijelasin. Terus ditanya lagi, kamu mau masuk surga nggak? Terus ditanya lagi, diajak gini, kalau gitu kamu buka hati ya, terima Yesus dan ikuti doa saya. Diajak deklarasi iman, ya, diajak deklarasi iman, bla 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 bla. Setelah dia deklarasi, dinyatakan selamat. Itu parah, penginjilan yang memalukan, ya. Buka hati itu nggak ada dalam Alkitab dasarnya. Terus suruh doa mengikuti perkataan si pendeta, suruh deklarasi, itu juga nggak ada dasarnya di Alkitab. Terus setelah itu seorang pendeta menyatakan keselamatan ke orang itu, gitu. Ya, kamu sudah selamat. Itu juga suatu penghujatan. Nggak bisa seperti itu, ya, karena keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Jadi dari lahir baru, berita Injil, pertobatan, sampai yang menyatakan keselamatan itu harusnya Tuhan ke orang itu sendiri secara pribadi, gitu. Bukannya pendeta, bukannya gembala, bukannya kakak rohani atau orang-orang yang menginjili dia, bukan. Itu harus Tuhan, gitu. Terus penginjilan direduksi, dikurangi, ya. Hanya diberitakan Tuhan mati bagi dosa-dosa kita, udah nggak dijelasin apa-apa. Kamu mau mengakui Yesus Tuhan, oke, mengakui, terus bilang ya selamat. Padahal belum tentu. Kalau Anda baca di Matius 7, banyak orang yang mengakui Yesus Tuhan itu nggak dikenal sama Yesus malah, gitu. Maka sekarang kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pertobatan. Saya akan buka di Markus 1 ayat 14. Gimana sih penginjilan yang Alkitabiah, ya, sesuai dengan Alkitab. Ya, ini Markus 1 ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ya, jadi datangnya Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil yang diberitakan Yesus dulu tentu saja itu pasti diambil dari Perjanjian Lama, gitu, ya. Jangan bingung kalau saya bilang di Perjanjian Lama ada Injil, ada berita baik, itu ada. Dari Kejadian 3 ayat 15 itu sudah dianggap Injil pertama. Karena kan waktu itu kan belum ada Perjanjian Baru. Jadi yang Yesus beritakan ya pasti berita tentang Mesias. Mesias yang dijanjikan Tuhan, ya. Beda sama kita sekarang, gitu. Karena kita sekarang sudah ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saya bilang Injil yang kita beritakan sekarang itu seperti pasal-pasal yang kita susun dari Perjanjian Lama sampai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya. Kebanyakan kita ambil dari Perjanjian Baru, itu pasal-pasal yang kita susun. Jadi kedatangan, ketaatan Yesus, kematian, kebangkitan, itu pasal-pasal penjabarannya, dasarnya semua ada di Alkitab. Kemarin sudah kita bahas sebanyak 6 seri, ya. Ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada nggak di sini kata bertobatlah, bukalah hatimu, izinkan aku masuk, percaya Injil, kamu akan kuselamatkan? Nggak ada kan? Yesus hanya suruh bertobatlah dan percayalah Injil. Nggak ada mesti izin dari orang yang diinjili
kok kalau dia buka hati atau ini. Kak, Injil itu bukan keputusan. Injil bukan sebuah keputusan manusia, tapi keputusan Tuhan. Dan sebelum saya lupa, kita sebagai pemberita firman, pengkhotbah, kita nggak punya hak untuk menyatakan keselamatan orang. Paling-paling kita hanya punya hak untuk menyatakan dosa orang itu diampuni. Ya, kita nggak punya hak menyatakan keselamatan orang, kita hanya bisa menunjukkan jalan keselamatan itu, yaitu Yesus itu, Injil itu. Ya. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, dalam bahasa Yunani itu ada dua kata perintah, ada dua jenis kata perintah, yaitu present dan aorist. Present itu biasanya kata perintah yang kita harus lakukan terus menerus, sedangkan aorist itu sekali seumur hidup. Ya. Jadi perintah bertobatlah dan percayalah kepada Injil di sini, kalau kita cek itu ada di bentuk present. Jadi ini harus dilakukan, diulangi terus menerus. Bertobatlah dan percayalah, bertobatlah dan percayalah. Di Kisah Para Rasul ada perintah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dengan menggunakan kata perintah yang aorist, lampau, sekali seumur hidup. Itu contohnya ketika kita percaya pada Yesus. Ya, jadi pertobatan itu ada dua macam sebenarnya. Ketika kita percaya, sebelumnya kita membenci Tuhan, hidup tanpa Tuhan, kita bertobat sekali seumur hidup, kita percaya pada Yesus, kita hidup dengan Allah. Itu dilakukan sekali seumur hidup. Percaya pada Yesus itu sekali seumur hidup. Baptisan juga bentuk perintahnya aorist, itu sekali seumur hidup juga baptisan. Yang penting harus dilakukan dengan formula yang seperti Yesus ajarkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Nah, tapi di sini bertobatlah dalam bentuk present, berkali-kali. Ya. Jadi harus dilakukan berkali-kali. Jadi pertobatan itu ada dua macam, ada yang sekali seumur hidup dan berkali-kali, pengkudusan diri. Ya. Percayalah juga, kita harus terus percaya, semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin dalam. Bertobat juga gitu, hidup terus dalam pertobatan, nggak pernah berhenti. Itu salah satu tanda dari keselamatan, nggak pernah berhenti kita hidup dalam pertobatan dan percaya, gitu ya. Nah, bertobat sendiri artinya adalah merubah cara pikir, merubah cara pikir. Kalau nggak salah itu metanoia ya, kalau saya nggak salah bahasa Yunaninya, itu merubah cara pikir kita. Dulu sebelum kita bertobat, cara pikir kita itu tanpa Allah. Makanya tadi saya bilang pertobatan sekali seumur hidup, tanpa Allah. Bahkan kita membenci Allah. Ketika kita bertobat 180 derajat, ya, kita jadi hidup dengan Allah, membenci apa yang dibenci, mencintai, mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Itu bertobat. Dan percayalah kepada Injil. Percaya ini juga bukan sekedar percaya. Gak, percaya ini ada artinya. Mungkin nanti kita akan bahas kata percaya ini di seri selanjutnya. Jadi ini seri pertama ini. Nanti kita akan bahas percaya di seri yang kedua. Jadi hari ini kita akan bahas bertobatnya dulu. Jadi bertobat ada dua macam, sekali seumur hidup. Ketika kita menerima Yesus sekali seumur hidup, dan
bertobatan yang terus menerus. Perintahnya dalam bentuk present, ya. Jadi kita akan terus menerus bertobat. Terus di Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita bertobat terus menerus, kita menghasilkan buah terus menerus yang sesuai dengan pertobatan, ya. Dan itulah yang menjadi tanda bahwa kita diselamatkan. Apa sih tanda kita diselamatkan? Tandanya kita terus hidup di dalam pertobatan. Tandanya Tuhan terus bekerja di dalam kita, mempertobatkan kita, gitu. Ya. Ketika kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus menegur, kita jadi sensitif, gitu. Responsif. Jadi sekali kita melakukan dosa langsung kita sensitif gitu, langsung karena ada Roh Kudus yang menegur kita, tegur, langsung bertobat, terus hidup dalam pertobatan. Itu tandanya kita diselamatkan. Karena kalau suatu hari Anda berhenti bertobat, ya, itu bukan tandanya Anda murtad atau gimana, enggak. Itu tandanya Anda nggak pernah diselamatkan. Itu tandanya Anda nggak pernah didiami oleh Roh Kudus, nggak pernah menerima keselamatan itu. Kalau suatu hari Anda berhenti bertobat. Makanya di 1 Korintus 15 ayat 2 dikatakan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Ya, tadi kita sudah belajar apa tandanya kita diselamatkan. Kita akan terus hidup dalam pertobatan, kita akan terus hidup dalam percaya. Tuhan akan terus bekerja, menguduskan diri kita, terus bekerja, membuat kepercayaan kita semakin kuat dalam Dia akan terus bekerja supaya kita terus menghasilkan buah-buah pertobatan yang menjadi bukti dari keselamatan kita. Itu, ya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Ya. Di sini kan asal kamu teguh berpegang padanya. Ini bukan diartikan kalau kita nggak berpegang terus kita murtad atau kehilangan keselamatan, enggak, ya. Karena banyak ayat-ayat lain yang menyatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan yang memulai pekerjaan baik dalam kita, Dia akan mengakhirinya sampai hari Kristus. Terus di Yohanes 10, Yesus yang terus menjaga kita, ya. Di Roma berapa itu nggak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Nantilah mungkin kita akan belajar, yaitu di khotbah yang lain. Jadi asal kamu teguh berpegang padanya itu, ini kita kan bicara keselamatan, bukan hidup bersyarat, gitu. Kalau kita teguh berpegang kita selamatkan, kalau kita nggak berpegang kita nggak diselamatkan, itu namanya hidup bersyarat, bukan hidup diselamatkan. Jadi ini artinya oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Artinya kalau kamu itu sudah menerima keselamatan, kamu pasti akan terus berpegang pada keselamatan itu, pada Injil itu, gitu. Sampai kamu mati, sampai kamu menerima kemuliaan kamu bersama nanti di surga, bersama dengan Tuhan di surga. Kita akan, Tuhan yang bekerja di dalam kita supaya kita bisa terus teguh berpegang pada Injil, pada keselamatan itu, gitu. Itulah hidup keselamatan, ya, bukan kehidupan bersyarat. Jadi Tuhan yang terus bekerja. Oke, ini sudah mau hampir menit ke 25. Sampai jumpa di seri selanjutnya, ya. Tuhan Yesus memberkati.